Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dengan NIM 221080200052. Dan saya Muhammad Ananda Dusaputra dengan NIM 2210802045. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan menjelaskan materi tentang statistik induktif. Saya akan menjelaskan materi tentang sampling dan hipotesis. Dan kemudian saya akan menjelaskan materi tentang analisis varians dan T-square. Baik, berikut merupakan penjelasannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sampling. Statistik atau metode statistik adalah prosedur-prosedur yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyajian data serta menarik suatu kesimpulan berdasarkan dari analisis yang dilakukan. Data dapat diperoleh dari populasi atau sampel. Populasi adalah seluruh elemen atau objek dalam penelitian atau observasi, sementara sampel adalah sebagian dari populasi. Di dalam statistika, sampel diambil secara acak, yaitu pengambilan sampel manakala setiap objek atau unit mempunyai probabilitas yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Dalam setiap pengukuran atau perhitungan, populasi merupakan suatu kesatuan. Hal ini disebabkan seluruh elemen yang menjadi objek merupakan populasi. Sedangkan yang menjadi sampel bisa berbeda-beda karena sampel diambil dari sebagian unit yang menjadi objek. Metode statistik sebenarnya memberikan cara-cara yang berguna untuk menarik kesimpulan tentang ciri-ciri populasi yang tertentu dari hasil analisis serangkaian sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sebelum data yang berbentuk sampel dapat dipakai untuk menarik suatu kesimpulan tentang populasi, maka data tersebut perlu disederhanakan secara sistematis. Misalnya, dilakukan dengan jalan menyusun distribusi frekuensi, menghitung rata-rata deviasi standarnya. Pengumpulan data secara sampling bertujuan untuk menarik suatu kesimpulan tentang suatu peristiwa yang sedang diteliti dengan jalan menganalisis data sampel yang bersangkutan. Teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi, sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Berikut merupakan penjelasan tentang teknik sampling berdasarkan para ahli. Yang pertama ada Margono tahun 2004. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Yang kedua ada penjelasan dari Sugiono tahun 2001. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Lalu merupakan penjelasan dari Bugin tahun 2011. Sampel adalah wakil semua unit, strata, dan sebagainya yang ada di dalam populasi. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sampel dalam suatu penelitian yaitu derajat keseragaman, derajat kemampuan peneliti mengenal sifat-sifat khusus populasi, presisi yang dikehendaki penelitian, dan menggunakan teknik sampling yang tepat. Metode sampling adalah membicarakan bagaimana menata berbagai teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian. Bagaimana kita merancang tata cara pengambilan sampel agar menjadi sampel yang representatif. Metode sampling yang dilakukan tidak boleh meninggalkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memperoleh sampel representatif itu. Yang keempat yaitu ada teori sampling menurut Widianto tahun 2010. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap telah mewakili dari populasi. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam pengambilan sampel menurut Dalen. Yang pertama yaitu menentukan populasi. Jadi kita harus menentukan populasi yang akan kita ambil sampelnya. Yang kedua yaitu mencari data akurat unit populasi. Dalam mencari data kita harus menggunakan atau mencari data yang tepat dan akurat. Yang ketiga yaitu ada mencari sampel yang representatif. Yang keempat yaitu menentukan jumlah sampel yang memadai. Jenis teknik penentuan sampel.
Jenis teknik penentuan sampel yaitu dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama probability sampling dan kedua yaitu non-probability sampling. Probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Teknik sampel probability sampling meliputi yang pertama yaitu simple random sampling. Simple random sampling dinyatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Maka setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya. Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik tersebut dapat dipergunakan bila jumlah unit sampling dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Cara pengambilan sampel dengan simple random sampling dapat dilakukan dengan metode undian, ordinal maupun tabel bilangan random. Untuk penentuan sampel dengan cara ini cukup sederhana, tetapi dalam prakteknya akan menyita waktu, apalagi jika jumlahnya besar dan sampelnya besar. Yang kedua yaitu ada proportionate stratified random sampling. Ini biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kelemahan dari cara ini, jika tidak ada investigasi mengenai daftar subjek, maka tidak dapat membuat strata. Yang ketiga yaitu ada disproportionate stratified random sampling. Hal ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Yang keempat ada cluster sampling atau area sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau klaster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Kelemahan teknik pengambilan sampel ini dapat dilihat dari tingkat error samplingnya. Jika lebih banyak dibandingkan dengan pengambilan sampel berdasarkan strata karena sangat luas dan sulit memperoleh kluster yang benar-benar sama tingkat heterogenitasnya dengan kluster yang lain di dalam populasi. Lalu ada non-probability sampling. Non-probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis teknik sampling ini antara lain yaitu ada yang pertama sampling sistematis atau systematic sampling. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua yaitu ada sampling quota. Sampling quota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberi jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah jatah terpenuhi, maka pengumpulan data dihentikan. Teknik ini biasanya digunakan untuk penelitian yang menginginkan sedikit sampel, di mana setiap kasus dipelajari secara mendalam. Jika sampel terlalu sedikit, maka tidak akan dapat mewakili populasi. Yang ketiga yaitu ada sampling accidental atau accidental sampling. Teknik penentuan sampel ini berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data. Dalam teknik sampling accidental, pengambilan sampel
tidak ditetapkan terlebih dahulu. Peneliti langsung saja mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Yang keempat yaitu ada sampling purposive. Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Yang kelima yaitu ada sampling jenuh. Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil, kurang dari 30 orang. Sampel jenuh disebut juga dengan istilah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang keenam yaitu ada snowball sampling. Teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Dan begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel makin lama makin banyak. Ibaratkan sebuah bola salju yang menggelinding, makin lama makin besar. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Selanjutnya yaitu ada tujuan pengambilan sampling. Menurut para ahli Sugeng dalam Tahir, tujuan pengambilan sampel yaitu yang pertama mengurangi jumlah objek atau orang yang diteliti, jumlah tenaga yang terlibat, waktu yang diperlukan, dan biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua yaitu membuat simpulan atau ringkasan dari fenomena yang sangat banyak jumlahnya. Yang ketiga yaitu menonjolkan sifat-sifat umum dari populasi, ciri-ciri khas individual diabaikan. Lalu menurut Sugiarto dalam Martono, tujuan pengambilan sampel yaitu yang pertama apabila kita tidak mungkin mengamati seluruh anggota populasi yang ada. Hal tersebut dapat terjadi jika anggota populasi sangat banyak. Yang kedua, pengamatan terhadap seluruh anggota populasi dapat bersifat merusak. Yang ketiga, menghemat biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan. Yang keempat, mampu memberikan suatu informasi yang akurat, lebih menyeluruh dan mendalam. Baiklah, tadi merupakan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.